Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Layar Ireng. Kali ini kita hadir dalam versi podcast. Nah, acara hari ini apa nih Pak? Kira-kira enaknya mau bahas apa gitu? Lewer. Tentang klewer ini Mas Adi. Biasanya juru kamera sekarang tampak ya, jadi biar teman-teman tahu layar ireng siapa saja gitu ya. Ini ada juga yang di belakang layar nih Mas Afik. Yang lagi ngontrol untuk take sound ya. Ini bicara mengenai klewer ya Pak. Ini ada berbagai macam ya Pak katanya Pak. Ini saya penasaran yang ini Pak. Nah ini. Jujur saya baru lihat. Padahal di episode sebelumnya ada review mengenai ontong-ontong ya. Cuman kalau ontong-ontong itu kemarin kepala penisnya ini 2, kalau ini kan 1 ya. Jadi ini menyerupai alat kelamin laki-laki atau kelanangan. Nah ini bundel ya. Jadi khusus ini memang klewer yang diciptakan untuk laki-laki untuk memikat wanita dan lebih kepada performa di dalam rasa bercinta. Jadi bukan untuk pengasihan yang kuat terhadap lawan jenis, tapi lebih pada esensi dari sebuah perbuatan percintaan. Jadi kalau kamu ML, nah rasanya tak iso dilaliki gitu loh. Jadi ya kelalen bentuknya tapi iling rasanya. Patah itu Pak. Ini fatal sekali ya. Nah untuk penggunaannya sendiri sama nggak Pak yang dengan klewer-klewer yang lainnya? Beda, kuncinya pun beda nanti. Baji. Ini apa Pak? Smart. Gunakan Pak. Nah, Bedanya apa? ditunjukkan ke pemirsa di Smart. Katakan. Merupakan Smart. Flower sama Smart asli ya Pak. Nah, bedanya apa? Bukan smart asli, ya semuanya asli ya. Enggak maksudnya sama-sama smart tapi kan jenisnya beda. Beda. Kalau ini memang semar yang kita kenal ya, jadi ini kalau kita lepas gini teman-teman ya, semar kunjung ya, pamor atet ini ya. Nah kalau ini lebih pada semar klewer karena dia bilahnya berbentuk semar tapi dia memiliki yoni atau lubang, juga memiliki pelanangan di besinya. Jadi semar ini double istilahnya, 2 dapur dalam 1 pusaka. Nah kalau ini kan dapur semar, nah ini semar tapi dapur klewer semar ya. Ini apa ya Pak? Ini tertarik nih Pak. Ini kan sama ini semar Pak. Cuma kan ini yang besar, ini yang kecil. Nah untuk itunya sendiri apa kan? Kalau mau bicara khasiat kan juga kurang itu ya Pak. Powernya beda atau sama Pak? Beda. Jadi kalau di dalam pusaka teman-teman bukan urusannya besar kecil ya. Kecil itu lebih nyaman ketika masuk dompet dan lain-lain, tapi untuk urusan power sebetulnya bedanya bukan di besar kecilnya, tetapi lebih kepada tua atau mudanya. Semakin tua satu pusaka maka isoterinya insya Allah makin kuat.
Tapi bukan berarti pusaka muda nggak kuat loh ya. Karena pusaka muda kalau misalkan zaman Mataraman dengan pusaka zaman Majapahit, tuanya memang tua Majapahit. Cuman kalau empunya betul-betul pas buat itu tirakati kuat, daya ciptanya dia dengan yang maha kuasa itu pas sambungan kuat, bener yo pusakanya bagus. Hanya ada kayak kamu dengan simbahmu nek gelut menang di menang aku, Pak. Nah, karena tenaganya lebih gede kan, padahal anak muda. Tapi berani nggak kamu kurang ajar sama orang tua? Ya. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi lebih kepada adab, karena usia lebih tua maka biasanya korin yang muda lebih kepada menghormati ya. Tapi kalau urusan efektif mana tergantung keadaan. Terawat dengan baik tidak, kemudian dibuat oleh empu yang betul-betul empu bagus atau asal sekedar garap gitu ya. Dan ini juga, ini Pak, ini kan bentuknya seperti bunga kandil nih Pak. Ini jenisnya kelawar apa bukan Pak? Ya sebetulnya mustika kandil, bukan selewet. Jadi teman kita yang kemarin Mas, ya 2 orang sepupuan yang konon mau ke kapal Sumi ya, itu mimpi dapat sepasang klewer gitu ya. Ternyata tidak begitu lama setelah itu saya dapat. Tapi karena beliau belum berangkat nyambut gawe, jadi untuk mahari belum bisa. Oke, ini ada berapa banyak mustika di sini? Banyak sekali ya. Ya sekali. Ini kan dalam rangka kita menuju 1000 subscribe. Ini kan rencana kita akan giveaway ya Pak. Ini yang kemarin dipegang saja ini buntat besi dari Gua Parikesit Dieng ya. Kalau yang kemarin di Luwuk kan kita kasih ke Mbah Halim ya, kita berikan kenang-kenangan. Beda bentuknya tuh. Kalau kemarin tidak beraturan lancip ya, sekarang ini bulat. Nah kira-kira kita mau lepas yang mana nih untuk giveaway ini? Adi usulin Didi. Oke, unik, baik. Terus kalau ini juga Pak, biar semua macam itu ada Pak. Baik. Kemudian ini Pak, ya ini kelihatan seperti umumnya ya. Oke. Nih lihat bedanya. Nah, paling panjang lubangnya mana? Coba diteliti ya. Jelas ini Pak. Ini kalau paling panjang. Terus teman-teman ditunjuk Edi. Yoninya ini paling panjang. Ini berbeda dengan yang ini. Ini lebih kecil. Tahu nggak kira-kira fungsinya? Kenapa lubangnya bentuknya beda-beda? Kalau lubang itu kan berhubungannya dengan itu ya Pak. Ya apa? Bahasa dong ya. Jadi karena memang minat pemirsa layar irung terhadap pusaka klewer ini tinggi, jadi yoni yang dipilah ini kita bisa lihat efektif tidaknya dia terhadap target. Jadi kalau mengenai satu target biasanya makin lama dia makin berubah. Kemudian dipakai untuk target yang berbeda lagi dia akan nambah lagi. Jadi kayak gigis gitu apa ya nih? Nah, anak kecil itu giginya keropos gitu ya, gigis gitu. Mipril. Ya, jadi ada klewer yang sangat lubang di sini sangat panjang sekali ya kan. Nah itu berarti sudah berulang kali dipakai dan berhasil. Nah kalau saya, teman-teman mungkin mencari ada yang ini sudah sering dipakai loh. Kalau sering dipakai berarti memang sudah terbukti ya Pak. Pak. Sudah terbukti gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang
pengen nih memiliki. Oke, kita 3 aja ya. Ya, 3 Jadi ini. sepakat ini. 3 ini ya, sama ini. Ini gampang sekali nih syaratnya. Terus ini yang di giveaway kemarin. Ini juga di giveaway. Smart. Jadi total ada 4 ya. Ada 4 pusaka yang akan kita giveaway. Dan syaratnya juga sangat mudah sekali ya Pak. Oke, peserta pemenang 1 bila harus membawa 20 teman untuk subscriber ya, dan harus sah ya teman-teman ya. Jadi aturan YouTube sekarang sudah agak berat, jadi harus nonton 1 video secara penuh. Makanya cari aja video yang tersingkat, terus like, komen dulu, urutannya like dulu, komen, kemudian baru subscribe. Itu urutannya teman-teman. Jadi dan di komen tadi tidak boleh komen-komen yang akan didetek sebagai robot. Contoh jos, mantap, oke, itu akan detek sebagai robot. Jadi boleh aja langsung, Pak ini dari Bandung 1, nanti Pak ini Bandung kedua, Pak ini Bandung ketiga, boleh gitu ya. Dan ini juga bukan hanya sekedar awalnya Pak, ini sudah kemarin yang menang giveaway sudah kita kirim barangnya ya. Ada yang di malah tetangga kota ya, Batang ya, Batang. itu dapat mustika yang kita dapat di, kalau nggak salah mustika ini ya, Manik Gajah Madu ya. Terus ada lagi teman yang dapat klewer juga kemarin ya kayaknya. Nah, nanti untuk giveaway 1000 subscriber, terus bidang emas kita kasihkan dengan cara diundi. Jadi ada berapa komen yang masuk, dari komen itu kita undi, nanti kita balik lagi ke komen, Mas silahkan hubungi WA kita untuk alamat pengiriman. Dan jika teman-teman ingin tahu nih review tentang pusaka bidang emas ini, bisa tonton video-video kami yang sebelumnya. Ini sudah di review semua ya Pak, sudah lengkap. Di belakang teman-teman bisa tonton. Dan nanti untuk review per item pemenang kita akan review ya. Misalkan ini dimenangkan oleh sedulur dari Jogja tanpa kita sebut nama ya, kita hanya sebut daerahnya saja nanti. Terus kita akan review dari mulai pamor, dapur, logame dan lain-lain. Jadi biar kita lepas dengan perasaan gembira bahwa sahabat layar ireng juga kecipratan giveaway gitu ya, tanpa harus mahari, betul nggak? Kapan lagi nih dapat pusaka, cuma syaratnya 20 subscriber, itu sangat gampang sekali tuh. Oke, kalau sudah 1000 kan kita sudah tenang, jadi tidak naik turunnya subscribe sudah tidak jadi persoalan lagi. Tinggal kita akan memvariasikan ya. Kalau teman-teman mau cari request tempat gitu ya, bisa menghubungi kita siap menerima saran tempat. Tapi juga kita ada syaratnya. Kalau ada tentu ya. Yang pertama adalah budget. Terus, Pak datang dong ke gunung piramid di di Jawa Barat loh, dananya belum cukup, berat ya. Gunung Piramid Jawa Timur. Datang ke tempat KKN Desa Kenari. Kenari kalau Kenari itu Kenari ya burung. Nanti kita ke sana, wah biayanya gede juga. Jadi asal masih terjangkau, tapi kalau kelak kita sudah berkembang dan memang ada budget untuk kalau keliling Jawa pun akan kita lakoni lah. Jadi maju dan tidaknya channel kita juga tergantung sama teman-teman juga. Dan untuk tempat juga kita lebih mengutamakan yang ada sejarahnya. Ya, ada mitos, legenda, sejarah, sehingga mungkin di sejarah itu ada satu versi yang tertulis di buku sejarah,
tapi ternyata mungkin ada rekayasa ya. Jadi karena ada beberapa sejarah yang memang menjadi kepentingan dari penjajah. Misalnya kayak ini, tokoh emansipasi, saya tidak mengecilkan peran Ibu Kartini, tidak, tapi banyak tokoh wanita yang juga hebat di Indonesia. Ada Nia Gonsera, ada Jumyadi, ya. Tetapi tidak dibuat sedemikian hebat karena berbahaya bagi Belanda. Kalau wanita Indonesia dianggap kuat, mereka bangkit semua melawan penjajah, maka cepat selesai. Nah itu akhirnya Belanda lebih kepada hal-hal yang menguntungkan mereka untuk penjajah. Nah ini salah satu misi layar ireng. Mengungkap itu ya Pak, kalau ada misal cerita yang sedikit agak membelot, kita luruskan dengan versi kita. Versi kita tanpa debat, tentunya tanpa debat. Kita dan menghargai perbedaan itu. Ya kita ungkap menurut versi kita. Pemirsa percaya, alhamdulillah. Tidak ya kita ikut memberikan warna gitu saja. Jadi kemudian misalkan ada sejarah gini, Kerajaan Blambangan itu sejarahnya ada di Banyuwangi, di Jawa Timur. Tetapi yang unik, guru daripada Damar Wulan itu ada di kota sebelah kita, makamnya. Ya. Dan Damar Wulan konon pernah berendam atau kungkum di 3 sumber air yang berada di kota sebelah kita. Nah ini kan jarak antara Banyuwangi Pekalongan itu jauh sekali ya. Tapi di versi sejarah Kerajaan Blambangan mungkin tidak tercatat. Tapi di masyarakat kita ini sudah banyak orang yang membicarakan itu. Ya. Yang untuk itu kan mungkin kan kalau teman-teman semua kan mungkin kalau ada tempat yang angker gitu kan, Pak coba review tempat ini Pak, ini angker, banyak penampakan gini. Kalau itu sudah nyangkut kepentingan banyak orang sih nggak apa-apa ya dia, kayak yang dimana nanti mungkin masih ingat dari berbagai macam kita telusur sebelum Hamzah gabung nih, pernah kan? Setan Buddha, oke, mana lagi? 7 jembatan misterius, terus 7 apa 8 jalan itu? 8 jalan. Ya, 8 jalan yang perlu diwaspadai ya. Itu sebetulnya gaib di situ biasa-biasa saja. Cuma karena saking seringnya kecelakaan, jadi kita ulang. Ya kalau tempat yang Pak misal ini rumah saya angker Pak, review. Ya kalau dibilang angker ya mungkin semua tempat ya angker ya Pak. Ya, ada penunggunya ya. Yo nek kalau kayak gitu datangnya silaturahmi aja, terus kita nembung baik-baik supaya nggak nampakin gitu aja ya. Tapi untuk sebuah konten mungkin belum cukup layak karena tidak banyak menarik perhatian teman-teman yang lain ya. Kecuali kalau dulu pernah di Kelurahan Pekarjangan itu ada cerita jin ngamuk. Jadi kalau sore itu ditonton puluhan orang, nanti kayak panci apa dilempar, itu yang lempar nggak kelihatan tapi rame. Jadi rumah itu kayak ada orang lagi berantem, lempar-lemparan, kursi dilempar itu. Nah kalau hal seperti itu masih layak untuk layar. Dan layar ireng juga tetap karena misi kita ada edukasinya, bagaimana bahwa gaib itu berdampingan dengan nyata dan tidak semua hal berhubungan dengan kegaiban. Jadi kita ada edukasi ya, tidak melakukan pembodohan publik. Ada misalnya pocong doncei gitu kan, masa pocong masuk kamera sekian lama gitu ya. Itu makanya kita juga
minimalis lah editing ya Pak. Ya, editingnya pun kita biasa-biasa aja. Jadi hanya sambung, paling hitam putih gitu ya. Paling background yang agak serem itu aja. Atau tambah gambar ilustrasi. Karena mau menggambarkan situasi masa lalu itu juga sulit. Kita gambarnya siluman ular. Nah, kalau orang biasa lihat ular Arya-Aryangon kan sulit. Tapi ada gambar ular naga besar atau piton atau apa kan, jadi seperti itu gitu ya. Ya mungkin itu saja teman-teman semua mengenai review pusaka kali ini, dan jangan lupa untuk Ikut giveaway ini dengan cara tadi yang sudah kita sampaikan, yaitu minimal 20 subscribe. Kalau mau lebih ya nggak apa-apa. Kita terima kasih ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa tetap komen, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Ketemu lagi di temuan berikutnya. Dadah.